Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar manajemen dengan materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Adapun dosen pengampu kami, yaitu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amalia Ramadhani Putri R, yang kedua ada Nurul Karimah, yang ketiga ada Nurul Aulia, yang keempat ada Arbiatun Adawiyah, yang kelima ada Fitrawati Ramadhani, dan yang terakhir ada Rahmadani Almur. Apa sih pengertian kelompok dan kelompok kerja? Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Menurut David V. Johnson dan Frank P. Johnson, Work Team, kelompok kerja adalah sekumpulan interaksi interpersonal yang terstruktur untuk yang pertama, memaksimalkan keahlian dan kesuksesan tiap anggota dalam pekerjaannya. Dan yang kedua, mengkoordinasi dan menyatukan usaha tiap anggota ke anggota-anggota yang lain dalam satu tim. Jenis dan karakteristik kelompok kerja. Jenis-jenis kelompok kerja. Terdapat dua jenis kelompok kerja, yaitu yang pertama, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Jenis dan karakteristik kelompok kerja. Karakteristik kelompok kerja. Yang pertama, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja, yaitu membedakan antar pemimpin formal dan pemimpin informal. Peran kepemimpinan ini sangat menentukan bagaimana kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. Yang ketiga, adanya keragaman karakteristik setiap individu yang berpotensi menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, sehingga perlu adanya norma yang disepakati oleh kelompok agar perilaku dan tindakan mereka dapat dikendalikan. Yang keempat, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja. A. Konflik antar bawahan, serta bawahan dengan pimpinan di bagian yang sama. B. Konflik antar bawahan, serta bawahan dengan pimpinan dari bagian yang berbeda. Sumber konflik terbagi atas 3. Yang pertama adalah faktor komunikasi, yang dimana apabila para anggota dalam sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau enggan untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Jika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun kelompok kerja. Yang ketiga, faktor personal.
Apabila individu-individu dalam organisasi tidak saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu. Dampak konflik terhadap organisasi. A. Kelompok kerja menjadi lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. B. Dapat menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. C. Konflik memiliki dampak positif ketika pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi kemungkinan dapat ditingkatkan. D. Menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadi pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Yang kedua, komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Yang ketiga, pola komunikasi dalam struktur organisasi berupa komunikasi vertikal. Yang keempat, komunikasi horizontal. Komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi ialah jalur formal dari komunikasi, otoritas dan hierarki organisasi, spesialis jabatan, dan kepemilikan akan informasi. Pengelolaan komunikasi dalam organisasi. A. Mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena pada praktiknya banyak proses komunikasi. B. Memberikan instruksi yang jelas. Orang yang menyampaikan informasi harus memahami dengan jelas semua keinginan dan sasaran perusahaan. C. Mendeklarasikan tanggung jawab. Karena keterbatasan sebagai manusia, manajer sebaiknya mempercayakan sebagian tugasnya kepada para bawahan. D. Melatih penulis dan pembicara. Dengan ini, perusahaan dapat meningkatkan rasa percaya diri para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan, kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan atau lisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antar dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan meminta informasi, baik lisan maupun tertulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.